Ferdy Sambo resmi dipecat Polri, pengacara Brigadir J belum puas, justru minta hukuman ini. Ferdy Sambo resmi dipecat secara tak hormat oleh Polri. Keputusan pemecatan Ferdy Sambo ini diteken 5 Jenderal Polri dalam sidang banding yang digelar pada Senin, tanggal 19 September tahun 2022 di TNCC Divisi Propam Polri. Pemecatan Ferdy Sambo langsung ditanggapi pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak yang mengakui belum puas dengan proses hukum Indonesia. Lebih lanjut, Kamarudin Simanjuntak mengakui bahwa pemecatan Ferdy Sambo secara tak hormat itu pantas dan sudah seharusnya dilakukan kepolisian. Keputusan pemecatan itu sudah sangat bagus. Karena sudah seharusnya polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukan membunuh. Apalagi ini ajudannya sendiri, bawahannya sendiri yang dibunuhnya. Itu sangat pantas untuk dihukum berat, ujarnya. Dikutip dari berbagai sumber, Kamarudin Simanjuntak menambahkan, pemecatan itu memang sudah keharusan. Melihat, kata Kamarudin Simanjuntak, Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi Polri dan sebagai Kadif Propam. Sebagai perwira tinggi Polri, menurut Kamarudin Simanjuntak, perbuatan Sambo telah mencoreng nama baik institusi Polri. Apalagi kasus pembunuhan tersebut, turut serta melibatkan anggota kepolisian lain atas perintahnya. Dan dia, Ferdy Sambo itu bukan ksatria. Bukan jenderal, karena atas perintahnya, anak buahnya ikut melakukan pembunuhan, dan ikut obstruction of justice. Itu semua dia korbankan, kata Kamarudin. Semakin pantas Ferdy Sambo dipecat, kata Kamarudin Simanjuntak karena jabatannya sebagai Kadif Propam. Jabatan tersebut, punya tanggung jawab untuk memberikan etos dan tanggung jawab disiplin terhadap seluruh anggota Polri lainnya. Dia sudah merusak tatatan dan norma-norma hukum sebagai Kadif Propam yang menjadi garda terdepan dalam disiplin anggota Polri, kata dia. Akan tetapi, kata Kamarudin, sanksi pemecatan tersebut adalah hukuman yang belum setimpal atas pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, hukuman pemecatan tersebut baru sebatas sanksi internal atas perbuatan yang sudah terbukti melanggar etik. Sementara dalam kasus pembunuhannya, kata Kamarudin, keluarga Brigadir J berharap akan ada hukuman dan pemidanaan yang lebih setimpal. Kami minta, agar untuk kasus pidananya, juga akan ada hukuman yang benar-benar adil dari pengadilan, ujar Kamarudin Simanjuntak. Kabar yang kedua, suara bulat Majelis Banding agar Ferdy Sambo tetap dipecat. Banding mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terkait kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, ditolak. Putusan menolak banding Ferdy Sambo itu diputus Majelis Banding dengan suara bulat. Sidang banding putusan etik Ferdy Sambo itu digelar di Mabes Polri, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Sidang banding dipimpin Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis ditempati oleh Irjen R. Sigit Triharjanto serta anggota Majelis Irjen Wahyu Widada, Irjen Setyo Budi Mumpuni dan Irjen Indra Miza. Kelima jenderal itu sepakat menolak banding Ferdy Sambo. Putusan menolak banding itu diputuskan secara kolektif kolegial. Keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi, seluruh hakim banding sepakat menolak memori banding Irjen FS, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Mabes Polri. Putusan dibacakan oleh Komjen Agung. Pembacaan putusan itu disiarkan langsung kanal YouTube Polri TV. Berikut putusan lengkapnya. Ketua dan anggota Komisi Banding bermusyawarah, mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding. Nama, Ferdy Sambo, SH, SIK, MH. Pangkat, NRP, Irjen Pol, 73020260. Jabatan, Pati. Kesatuan, Yanma Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding. 2. Menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT 74-8-2022 tanggal 26 Agustus tahun 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, NRP 73020260, Jabatan Pati Yanma Polri.
Yang selanjutnya Komisi Banding menjatuhi sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Banding ini dibuat. Selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari ini dan tanggal tersebut di atas. Pihak Ferdy Sambo juga telah buka suara. Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, menyatakan pihaknya bakal mempelajari putusan banding itu sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Terkait putusan banding tersebut, nanti kami akan pelajari dulu putusan bandingnya, pertimbangannya seperti apa, kata pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis. Setelah itu baru kami akan melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan, katanya. Kabar yang ketiga. IPW khawatir perlawanan balik Ferdy Sambo, 2 diantaranya berhasil. Indonesia Police Watch, IPW, mengkhawatirkan perlawanan balik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Meskipun dipecat dari anggota Polri, Ferdy Sambo diyakini akan terus melakukan perlawanan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini Ferdy Sambo sebagai ex-Kadif Propam, polisi akan melakukan perlawanan balik dalam bentuk lain di luar proses hukum. Salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdy Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Pak FS ini polisinya polisi. Dia memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi yang sampai saat ini kita tidak tahu, kata Sugeng seperti dikutip dari Kompas.tv, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Sugeng mengatakan sejauh ini Ferdy Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Namun demikian, kata Sugeng, pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. IPW punya dokumen-dokumen itu yang pernah saya sampaikan dalam satu sinyalemen bahwa akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum yang terjadi melalui pendiskreditan, ujar Sugeng. Meskipun sudah dipecat, Sugeng mengingatkan bahwa Ferdy Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, upaya-upayanya di luar, komunikasi segala macam, kan beliau masih punya teman-teman segala macam, kata Sugeng. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan Ferdy Sambo telah membuahkan hasil. Pertama, Sugeng menuturkan soal tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J meski statusnya sudah tersangka. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini yang setidak-tidaknya dipertahankan agar yang bersangkutan bisa memiliki ruang di dalam pokok perkaranya di kasus pembunuhan berencana, ujar Sugeng.